Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Salam sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita patut bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini, Tuhan telah memberi kekuatan, kesehatan, berkat yang baru di hari yang baru ini. Kita akan mengisi kehidupan kita di hari ini dengan segala aktivitas kita. Namun, sebelumnya kita akan bersama-sama untuk menerima kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya. Namun, sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan berkat kepada kami berupa kekuatan, kesehatan, hari yang baru. Untuk mengawali hidup kami pada hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 35 ayat 4 sampai 29. Dan yang menjadi ayat natnya adalah ayat yang ke-21. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Berbahagia kita sekalian yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah persembahan sukarela untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang persembahan, tentu tidak asing bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena persembahan itu selalu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa motivasi kita dalam memberi persembahan kepada Tuhan? Apakah kita memberikan persembahan itu dengan kesadaran diri, tulus, dan sukarela? Atau hanya formalitas saja? Dalam bacaan kita hari ini, berbicara tentang perintah Tuhan tentang persembahan khusus yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Yang menunjukkan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk mempersembahkan apa yang mereka miliki. Baik harta benda maupun keahlian, talenta atau segala jenisnya, sebagai persembahan
sukarela. Persembahan tersebut akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu mendirikan kemah suci dan segala keperluannya. Karena kemah suci adalah pusat kediaman Allah dan pusat peribadatan. Pembangunan kemah suci dan keperluannya adalah pekerjaan Tuhan yang sangat penting, yang harus mendapatkan dukungan dari semua umat Israel. Semangat untuk memberi, semangat untuk bergotong royong dalam membangun kemah suci bagi Tuhan. Firman Tuhan menyentuh setiap umat Israel, mengajak dan mendorong supaya umat Tuhan ataupun umat Israel untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dan mendukungnya dengan memberikan persembahan sukarela. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari panggilan itu, respon umat Israel ada pada ayat yang ke-21 yang menyatakan demikian. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Dalam firman Tuhan ini menyoroti tentang sukarela memberi persembahan untuk pembangunan kemah suci dan segala keperluannya. Umat Israel baik laki-laki maupun perempuan tergerak hatinya untuk memberikan persembahan berupa harta benda. Semuanya diberikan dengan sukarela, kesadaran diri, tergerak hatinya, dan melakukan semua apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ini menunjukkan antusias mereka untuk mendukung pembangunan tempat ibadah dan segala keperluannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan, baik dalam bentuk materi maupun talenta, kita harus melakukannya dengan sukarela dan hati yang tergerak, terdorong dari diri sendiri untuk memberikan persembahan itu dengan sukarela. Semangat memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki itu harus ada dalam diri kita, seperti yang ditunjukkan oleh umat Israel itu dalam merespon setiap firman Allah. Peristiwa ini adalah juga menjadi cermin bagi kehidupan kita orang percaya yang hidup di zaman ini. Dari rasa syukur dan kasih kita kepada Allah, maka kita harus tergerak hati kita untuk mendukung, memberikan persembahan khusus, sukarela untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di zaman ini. Banyak sekali pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus mendapatkan dukungan dari seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam renungan ini apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita? Oleh karena itu mari kita belajar dari umat Israel ini. Yang pertama,
Kita mau melihat keperluan persekutuan kita. Apa yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam pelayanan gereja kita. Hati kita harus tergerak untuk mendukung dengan memberikan persembahan, harta, tenaga, pikiran, waktu, dan segenap hidup kita, agar segala keperluan gereja kita tercukupi dan berjalan lancar. Yang kedua, memberi dukungan berupa persembahan. Itu harus kita lakukan dengan hati yang penuh syukur, sukarela, dan tidak hanya formalitas saja. Yang ketiga, kita harus mengingat betapa pentingnya tempat kita bergereja atau di mana kita bersekutu, agar semua pekerjaan Tuhan berjalan lancar, semua kebutuhan pelayanan tercukupi. Maka kitalah yang harus ikut ambil bagian dalam pembiayaan pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama terus memberikan dukungan, semangat dalam pekerjaan Tuhan dalam persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.